Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Dwi Aprizal. Saya akan menjelaskan tentang unit 6, yaitu mengenai proses pendidikan dan proses pembudayaan. Eh, dalam proses pendidikan, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar antara peserta didik dengan pendidik di kelas, terjadi sebuah proses transfer of knowledge and value, atau suatu sistem pengetahuan dan nilai kebenaran diberikan oleh pendidik kepada peserta didik. Kedua hal tersebut merupakan wujud kebudayaan yang pertama, yakni ide atau gagasan. Semua gagasan tersebut akan lenyap seiring perkembangan zaman jika tidak ada yang mengajarkannya atau meneruskannya kembali kepada generasi penerus. Karenanya pendidikan sudah melekat di dalam masyarakat dan dijadikan alat pemenuhan kebutuhan manusia dalam hal mewariskan adat dan tradisi serta kebudayaan ke generasi selanjutnya. Kebudayaan hidup selamanya melalui generasi satu ke generasi. Sebab pada dasarnya makna kebudayaan ialah hasil karya manusia yang dapat berkembang dari masa ke masa. Itulah mengapa kebudayaan berbeda dari hasil unsur biologis manusia. Untuk membantu proses pembudayaan ini melalui pendidikan, pastilah terdapat sebuah lembaga yang berperan untuk mengatur berjalannya proses pembudayaan di kehidupan sosial, khususnya pada generasi milenial, yang nantinya akan bertanggung jawab menjaga serta mempertahankan nilai-nilai kebudayaan yang telah tercipta di masyarakat. Pendidikan sejatinya adalah proses kebudayaan, yakni upaya menanamkan serta memelihara nilai-nilai luhur kepada generasi baru untuk menuju ke arah kelurahan hidup manusia. Jika pendidikan sebagai proses, pendidikan harus menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Namun realitasnya, pelaksanaan pendidikan masih saja berkutat dalam ranah kognitif. Contoh ujian nasional yang sangat menekankan ranah kognitif dan abai terhadap bagian yang lain. Padahal proses pendidikan tak hanya kognitif, psikomotorik dan afektif justru sangat penting untuk dikembangkan. Seringkali perhatian para pemangku pendidik pelaku pendidikan terlalu fokus di ranah kognitif, kemudian abai terhadap psikomotorik dan afektif. Perlu kiranya mengembalikan proses pendidikan yang seimbang agar anak didik dapat berkembang secara utuh. Dan untuk pendidik harus lebih jeli dalam menjalankan tugas dan kewajibannya demi generasi baru menuju ke arah keluhuran hidup kemanusiaan. Lalu pendidikan sebagai proses pembudayaan secara teoretik di sini telah diasumsikan oleh Peter L. Berger dan Thomas Lackman dalam bukunya yang berjudul The Social Construction of Reality, a Treatise in the Sociology of Knowledge. Paparan singkat dari buku tersebut terbagi menjadi 3 momen, antara lain yaitu yang pertama, eksternalisasi. Ialah suatu usaha yang dilakukan oleh manusia itu sendiri dalam hal pengungkapan rasa pada dunia luar, baik kondisi yang menyangkut mental atau fisik mereka. Bersifat kodrati manusia, yang mana manusia selalu ingin mengungkapkan atau mengekspresikan diri ke tempat dimanapun dirinya berada. Manusia dalam hal ini dalam proses menemukan jati dirinya sendiri dalam suatu komunitas tertentu. Manusia dapat menggunakan simbol-simbol yang ada, agama, dan lain sebagainya dalam momen eksternalisasi ini. Lalu ada objektifikasi, ialah output yang berhasil dicapai oleh manusia, baik mental maupun fisik, dari kegiatan eksternalisasi manusia itu sendiri. Hasilnya berupa realitas objektif yang terpisah atau berasal dari luar dirinya sendiri. Lalu ada internalisasi. Momen ini lebih kepada suatu teknik yang berfungsi dalam mereduksi kembali dunia objektif ke dalam kesadaran subjektif sehingga individu dipengaruhi oleh struktur sosial atau dunia sosial. Manusia sendiri memakai internalisasi sebagai suatu strategi yang mampu dilakukan suatu generasi dalam menyampaikan nilai dan norma sosial termasuk budaya kepada generasi berikutnya. Pendidikan sebagai proses pembudayaan ini itu untuk kesimpulannya untuk membentuk bahkan menjaga seluruh kebudayaan yang telah tercipta
sebagai wujud hasil karya cipta manusia dari generasi terdahulu kepada generasi selanjutnya, sehingga tidak pernah hilang keberadaannya dan identitasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.